Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita hamil tua, Sari, dan suaminya, Dika, sedang dalam perjalanan mudik menuju kampung halaman menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, hujan turun deras, dan mereka tersesat di jalan pedesaan yang sepi tanpa sinyal ponsel. Tiba-tiba, Sari merasakan mulas yang semakin kuat, tanda bahwa bayinya akan segera lahir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Udara malam terasa semakin dingin ketika mobil yang dikendarai Dika melaju di jalanan berkelok tanpa lampu penerangan. Hujan turun deras sejak 1 jam lalu, membasahi kaca depan dengan rintikan deras yang membuat visibilitas semakin terbatas. Wiper mobil bergerak cepat, namun tetap saja pandangan mereka buram. Di kursi penumpang, Sari, istrinya, meringis menahan sakit. Tangannya mencengkeram perutnya yang besar, napasnya tersengal. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya meskipun AC mobil sudah dimatikan. "Dik, aku nggak kuat," rintihnya dengan suara bergetar. Dika menoleh panik. "Bentar, sayang. Kita cari klinik atau puskesmas. Bertahan, ya." Namun, kepanikannya makin menjadi ketika layar ponsel di dashboard menunjukkan no signal. Jalanan yang mereka lalui terasa asing. GPS mobil tidak bisa menangkap sinyal, dan jalan yang tadi mereka pikir sebagai jalan pintas ternyata membawa mereka semakin jauh dari peradaban. Dika mengumpat dalam hati. Tadi siang, mereka berangkat mudik dengan harapan bisa tiba di rumah orang tua Sari sebelum tengah malam. Namun, kemacetan parah di jalur utama membuatnya memutuskan untuk mengambil jalan alternatif berdasarkan saran orang di rest area. Sayangnya, jalan yang mereka lewati kini justru membuat mereka tersesat. Kilatan petir menyambar langit, disusul suara gemuruh yang mengguncang malam. Hutan lebat di kiri dan kanan jalan membuat suasana semakin mencekam. Lampu mobil menyorot jalanan yang sempit dan basah, aspalnya penuh lubang. Tiba-tiba, Sari mengerang keras. Dika, sakit. Aku rasa, sudah waktunya." Dika hampir menghentikan mobil di tengah jalan, tapi ia sadar itu bukan pilihan yang bijak. Jalanan begitu sepi. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Mereka benar-benar terisolasi. Dika menggigit bibir, berusaha berpikir jernih. "Tahan, sayang. Aku yakin sebentar lagi kita akan sampai di pemukiman." Namun, hatinya sendiri penuh keraguan. Sekitar 5 menit kemudian, samar-samar dari balik kabut hujan, Dika melihat papan kayu di tepi jalan. Ia memperlambat laju mobil, mencoba membaca tulisannya. "Selamat datang di Desa Pucang Kembar." Dika mengerutkan kening. Seingatnya, desa ini tidak ada di peta. Bahkan, ia tak pernah mendengar namanya. Namun, saat itu, ia tidak punya pilihan. Yang penting ada pemukiman. Ia melajukan mobil perlahan memasuki desa, melewati gerbang tua yang catnya sudah mengelupas. Desa itu tampak sunyi, hanya ada rumah-rumah kayu berjajar dengan cahaya lampu minyak berkelip redup dari beberapa jendela. Dika menepikan mobil di depan rumah pertama yang ia lihat dan segera keluar. Hujan deras langsung mengguyur tubuhnya, tetapi ia tak peduli. Ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. "Permisi. Tolong. Istri saya mau melahirkan," serunya keras. Tak ada jawaban. Dika menggedor lebih keras. "Halo, tolong kami." Tetap tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang deras, dan angin yang meniup dedaunan. Jantungnya berdetak cepat. Ia berlari ke rumah berikutnya, mengetuk pintu dengan lebih keras. "Tolong. Ada yang bisa bantu? Istri saya butuh bidan." Sepi. Desa ini terasa aneh. Seperti tidak berpenghuni. Di dalam mobil, Sari mulai menangis tertahan, tangannya mencengkeram kursi dengan erat. "Dik, aku benar-benar nggak kuat." Dika merasa putus asa. Namun, saat ia hendak kembali ke mobil, tiba-tiba dari rumah paling ujung, sebuah pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua muncul di ambang pintu. Rambutnya disanggul rapi, tubuhnya tertutup kebaya lusuh berwarna abu-abu. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam dan menusuk.
Kalian mencari bidan? Suaranya datar, tanpa ekspresi. Dika mengangguk cepat. Iya, Bu. Istri saya mau melahirkan. Tolong bantu kami. Wanita itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, bidan Mirah ada di rumah tua di ujung desa. Cepatlah, sebelum terlambat. Tanpa berpikir panjang, Dika mengucapkan terima kasih dan segera kembali ke mobil. Ia menghidupkan mesin dan mengikuti jalan menuju ujung desa. Jalanan semakin sempit, diapit oleh pepohonan besar. Di kejauhan, tampak sebuah rumah besar yang terlihat lebih tua dibanding rumah-rumah lain. Cahaya lampu minyak berkedip dari balik jendelanya. Dika merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang terasa, tidak beres. Tapi saat ia melihat Sari yang semakin lemah, ia tak punya pilihan lain. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu rumah tua itu. Pintu terbuka, tanpa ada yang membukanya. Di balik pintu, seorang wanita berdiri. Bibirnya tersenyum, tapi matanya kosong. Saya sudah menunggu. Dika menelan ludah saat melihat wanita yang berdiri di ambang pintu rumah tua itu. Tubuhnya ramping dan tegak, mengenakan kebaya putih lusuh dengan kain batik panjang. Rambutnya disanggul rapi, tetapi kulit wajahnya terlihat terlalu pucat di bawah temaram cahaya lampu minyak. Tatapannya tajam, menusuk lurus ke arah Dika, seolah bisa menembus pikirannya. Senyumnya tipis, hampir tidak terlihat. Saya sudah menunggu, ulang wanita itu dengan suara datar. Dika merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang ganjil dari wanita ini. Tapi ini bukan saatnya memikirkan hal aneh. Sari semakin kesakitan, nafasnya tersengal dan peluhnya bercucuran. Bu, tolong istri saya. Dia mau melahirkan. Dika memohon dengan panik. Wanita itu tidak bereaksi seketika, tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Bawa dia masuk. Tanpa berpikir panjang, Dika segera membopong Sari ke dalam rumah. Udara di dalam ruangan terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar, meskipun tidak ada AC atau kipas angin. Lampu minyak yang tergantung di dinding berkelip pelan, seolah-olah nyalanya bisa padam kapan saja. Ruangan itu sangat sederhana. Lantainya dari kayu tua yang berderit saat diinjak. Dindingnya dihiasi beberapa foto hitam putih yang usang dan berbingkai kayu. Di sudut ruangan, ada ranjang tua dengan kasur tipis dan selimut lusuh. Letakkan dia di sini, perintah wanita itu sambil menunjuk ranjang. Dika segera menurunkan Sari dengan hati-hati. Sari menggeliat, menggenggam tangan Dika erat-erat, matanya berkaca-kaca menahan sakit. Aku nggak kuat, Dik, aku takut. Bisiknya lirih. Dika menggenggam tangan istrinya lebih erat. Aku di sini, sayang. Kamu kuat, kamu pasti bisa. Wanita itu, yang belum menyebutkan namanya, mulai mengambil beberapa alat dari lemari tua di pojok ruangan. Tangannya cekatan menyiapkan air hangat dalam baskom, beberapa kain bersih, atau setidaknya yang tampak bersih dalam cahaya remang. Nama saya Bu Mirah, katanya pelan. Saya akan membantu persalinan istrimu. Dika mengangguk cepat, meskipun dalam hati ia tetap merasa ada sesuatu yang aneh. Bu, apa di desa ini tidak ada klinik atau puskesmas? Tanyanya. Bu Mirah menoleh padanya, tatapannya dingin. Tidak ada. Aku satu-satunya yang bisa membantu di sini. Jawaban itu membuat Dika bergidik, tetapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Sari mulai berteriak pelan saat kontraksi semakin kuat. Tubuhnya bergetar, matanya memejam erat, keringat membasahi wajahnya. Dika mengusap rambut istrinya dengan cemas. Tahan, sayang. Sebentar lagi. Bu Mirah bergerak mendekat. Ia menatap Sari lama, lalu membisikkan sesuatu yang tidak jelas ke telinga wanita itu. Sari tiba-tiba terdiam, tubuhnya kaku sesaat, lalu napasnya menjadi lebih stabil. Dika terkejut. Apa yang ibu lakukan? Bu Mirah tersenyum samar. Aku hanya membantunya lebih tenang. Namun, ada sesuatu dalam suara wanita itu yang membuat Dika bergidik. Hujan di luar semakin deras. Suara petir sesekali menggema, menerangi ruangan dengan kilatan singkat. Dika melirik sekeliling. Rumah ini terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara orang lain, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain selain mereka bertiga. Tiba-tiba,
Matanya menangkap sesuatu di dinding. Sebuah foto tua, dengan warna sudah memudar. Di dalam foto itu, ada seorang wanita mengenakan kebaya yang sangat mirip dengan yang dikenakan Bu Mirah. Wajahnya sedikit lebih muda, tetapi ekspresinya sama, dingin dan tajam. Dika menelan ludah. Foto itu tampak sudah sangat lama. Di bagian bawahnya, ada tulisan tangan yang samar. Bidan Mirah, 1947. Dika merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke arah Bu Mirah, yang sedang sibuk mengelap tangan dengan kain putih. Apakah mungkin? Tidak, tidak mungkin. Dika mencoba mengusir pikiran buruknya. Ini hanya sugesti, kan? Mungkin bidan ini memang keturunan dari wanita di foto itu? Tapi kenapa rasanya ada sesuatu yang sangat janggal? Sari mulai menggeliat lagi, rintihannya semakin kencang. Bu Mirah menoleh padanya. Ini akan segera dimulai, katanya dengan nada misterius. Dika meremas tangan istrinya lebih erat, mencoba menenangkan diri. Di luar, angin menderu keras, membuat daun-daun kering berterbangan. Di dalam, cahaya lampu minyak berkelip, seakan hampir padam. Dan di sudut ruangan, bayangan Bu Mirah tampak sedikit lebih panjang, lebih gelap, dan bergerak meskipun tubuhnya diam. Suasana di dalam rumah tua itu semakin mencekam. Hujan masih mengguyur deras di luar, angin berembus kencang, menerbangkan dedaunan yang menempel di jendela. Di dalam ruangan, hanya ada cahaya remang dari lampu minyak yang berkelip samar. Dika duduk di samping Sari, menggenggam erat tangannya. Keringat membasahi wajah istrinya yang pucat. Napas Sari terengah-engah, tubuhnya bergetar setiap kali kontraksi datang menyerang. Bu Mirah, sang bidan, tetap tenang. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia menyiapkan peralatan seadanya. Tangannya yang kurus dan pucat bergerak dengan keahlian yang luar biasa, seakan-akan ia sudah melakukan proses ini ratusan kali. Tenanglah, ucapnya dengan suara datar. Bayi ini akan segera lahir. Dika mengangguk, meskipun ada sesuatu dalam suara wanita itu yang membuat hatinya berdebar tak menentu. Bu Mirah mengangkat sebuah baskom kecil berisi air hangat yang tadi ia siapkan. Ia mengambil kain putih dan mulai membersihkan tangan, serta beberapa peralatan yang ia bawa dari lemari tua di pojok ruangan. Dika melirik benda-benda tersebut dengan ragu. Gunting, penjepit, benang, semua tampak sangat tua, seolah sudah berusia puluhan tahun. Bahkan ada beberapa benda yang Dika sendiri tidak kenali. Bu, ini steril, kan? Tanyanya dengan cemas. Bu Mirah menoleh kepadanya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Tentu saja. Namun, tatapan matanya tetap dingin, tanpa emosi. Dika bergidik. Perasaannya semakin tidak enak, terutama setelah melihat foto tua tadi. Bidan Mirah, 1947. Itu tidak masuk akal. Jika bidan di foto itu adalah Bu Mirah yang sama dengan yang ada di depannya sekarang, seharusnya wanita itu sudah sangat tua, bahkan mustahil masih hidup. Atau mungkin ini keturunannya? Dika mencoba menenangkan pikirannya, tetapi suasana ruangan ini membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba, Sari menjerit keras. "Ah!" Tubuhnya menegang, wajahnya penuh kesakitan. Dika refleks menggenggam tangannya lebih erat. "Sabar, sayang. Tarik napas. Kamu bisa." Bu Mirah mendekat, matanya menatap tajam ke arah perut Sari. "Ini waktunya," katanya pelan. Dika hanya bisa menatap istrinya dengan penuh kekhawatiran. Ia mempercayakan segalanya pada Bu Mirah, meskipun hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Bu Mirah mulai bekerja. Gerakannya cepat, cekatan, tapi terasa aneh. Seolah-olah ia tidak benar-benar menyentuh tubuh Sari, hanya melayang di sekitarnya. Cahaya lampu minyak kembali berkedip-kedip. Angin mendesir masuk melalui celah-celah dinding kayu, membawa serta aroma yang aneh, perpaduan antara bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Dika menoleh ke sekeliling. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Saat itu juga, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin yang menggantung di dinding, bayangan Bu Mirah tampak berbeda. Di cermin itu, wanita itu terlihat jauh lebih tua. Kulitnya keriput parah, matanya cekung, bibirnya menghitam.
Bahkan tangannya yang sedang bergerak di atas tubuh Sari tampak lebih kurus, seperti hanya tulang yang terbungkus kulit. Dika tercekat. Ia menoleh ke Bumirah yang asli, lalu kembali ke cermin. Bayangan di cermin bergerak tidak selaras dengan tubuh aslinya. Dika merasa jantungnya mencelos. Ya Tuhan! Bisiknya lemah. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, Sari kembali menjerit keras. Aku nggak tahan, Dik. Dika segera kembali fokus pada istrinya. Ia tidak peduli lagi dengan cermin itu, yang terpenting sekarang adalah keselamatan Sari dan bayi mereka. Bumirah tetap diam, hanya bekerja dengan tenang dan efisien. Tangannya bergerak seperti sudah hafal setiap langkahnya. Lalu, tiba-tiba, Sari terdiam. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak berkedip. Napasnya tersengal, tubuhnya kaku. Dika panik. Sayang? Sari? Bumirah menempelkan tangan ke perut Sari dan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak Dika mengerti. Kemudian, seperti sebuah mantra, Sari kembali tersadar dan mengambil napas dalam-dalam. Dika menghela napas lega, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang semakin besar. Bumirah menatapnya dengan senyum tipis. Jangan khawatir, katanya. Bayi ini akan segera lahir. Tapi, Dika menunggu dengan waspada. Tidak semua anak bisa selamat dalam persalinan yang sulit. Dika merasakan darahnya membeku mendengar kalimat itu. Apa maksudnya? Namun sebelum ia bisa bertanya, suara lain terdengar dari luar rumah. Srek, srek. Seperti langkah kaki menyeret di tanah basah. Dika menoleh ke jendela, tetapi yang terlihat hanya kegelapan. Namun, di sela suara hujan, ia bisa mendengar bisikan. Suara berbisik lirih, nyaris tidak terdengar, tapi begitu jelas di telinganya. Bayi itu, milik kami. Dika tersentak. Ia menoleh ke Bumirah, yang masih tersenyum tipis. Seakan-akan wanita itu sudah tahu apa yang sedang terjadi di luar. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Dika merasakan ketakutan yang luar biasa. Suasana semakin mencekam ketika suara bisikan di luar semakin jelas. Dika mendengar langkah-langkah yang menyeret di tanah, bergetar melintasi lantai kayu rumah itu. Suara itu datang semakin dekat, diikuti oleh suara angin yang berdesir di celah-celah jendela kayu yang tidak rapat. Dika menatap Bumirah dengan penuh ketakutan. Wanita tua itu masih terlihat tenang. Wajahnya seolah tidak terpengaruh oleh kegelisahan yang menghantui Dika. Senyumnya tetap tipis, tetapi matanya tajam, seakan melihat lebih jauh dari yang tampak oleh manusia biasa. Bumirah. Dika berbisik, suara itu terdengar serak. Ada apa dengan suara itu? Apa itu? Bumirah menoleh perlahan, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesabaran. Kamu khawatir? Tenanglah. Itu hanya suara alam. Dika menggeleng, hatinya semakin gelisah. Alam? Suara itu terdengar seperti ada yang berjalan di luar. Namun, Bumirah tidak memberikan jawaban lebih lanjut. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya, tangannya bergerak cekatan dan tenang, mengatur peralatan, mengelap keringat dari dahi Sari yang kini semakin kesakitan. Sari terengah-engah, tubuhnya terkulai lemas di ranjang. Wajahnya sudah memerah, dan matanya setengah terpejam. Dik, aku, nggak bisa, tahan lagi. Dika menggenggam tangan Sari lebih erat, mencoba memberinya kekuatan. Sayang, kamu pasti bisa. Bertahan sedikit lagi. Namun, meskipun ia berkata demikian, Dika merasakan ketegangan yang semakin mengikat dirinya. Hujan di luar semakin deras, dan kilatan petir sesekali menerangi ruang rumah yang semakin terasa sempit ini. Cahaya lampu minyak berkedip-kedip, seakan siap padam. Suara yang tadi terdengar semakin dekat. Kini, langkah-langkah itu tidak hanya menyeret di luar, tetapi juga terdengar jelas di dalam rumah, seperti sesuatu yang berjalan perlahan-lahan di lantai atas. Dika menoleh ke langit-langit, namun tidak melihat apa-apa. Semua terasa kabur, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai. Tunggu sebentar, Sari, ucap Dika, berdiri dan memeriksa ruangan dengan gelisah. Aku akan lihat. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara Bumirah. Jangan khawatir, anakmu akan segera lahir.
suara Bumirah terdengar lembut namun penuh penekanan. Biarkan saja yang lain berjalan sebagaimana mestinya. Dika menoleh ke arah Bumirah, terkejut. Apa maksudnya, Bu? Wanita tua itu tidak menjawab, hanya melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Sari kembali menjerit, kali ini lebih keras. Suaranya menggema di dalam rumah. Dika berlari kembali ke sisinya, menahan cemas. Sayang, kamu bisa. Sabar sedikit lagi, ucap Dika, berusaha menguatkan. Namun, tubuh Sari semakin terkulai. Matanya terbuka lebar, namun pandangannya kosong. Sesaat kemudian, ia menunduk, dan tiba-tiba sejenak seolah-olah tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Semua menjadi hening, hanya ada suara rintikan hujan yang terdengar keras. Dika berusaha menenangkan dirinya. Sayang, Sari. Sari tidak menjawab. Tubuhnya terasa dingin, bahkan Dika bisa merasakan aura aneh yang mengelilingi tubuh istrinya. Dalam kepanikan, ia menoleh ke Bumirah. Apa yang terjadi pada Sari? Bumirah mendekat, matanya tetap tidak bergetar sedikitpun. Dia sedang berkomunikasi dengan yang lain. Jawabnya pelan. Bagian dari proses kelahiran yang harus dia jalani. Dika menggigit bibirnya, tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Ia memandang Sari yang kini semakin lemah, tubuhnya seolah tidak memiliki kekuatan lagi. Namun, tiba-tiba, tubuh Sari bergerak lagi. Kali ini, ia melengkung ke belakang, dan dari dalam mulutnya terdengar suara rendah yang tidak bisa Dika pahami. Suara itu terdengar seperti bisikan dari dunia lain, sesuatu yang tidak manusiawi. Dika terhentak, matanya melebar. Sari, apa yang terjadi? Bumirah menatapnya dengan tatapan yang tajam. Tenanglah, itu normal. Dia sedang dilahirkan kembali. Dika mendekat, gemetar. Dilahirkan kembali? Namun, sebelum Bumirah menjawab, tubuh Sari kembali terkulai dan tubuhnya terdengar bergemuruh. Terlihat jelas dari wajah Sari bahwa dia sedang menderita. Sari membuka matanya dengan susah payah. Wajahnya tampak pucat, tapi ada sesuatu yang aneh. Tatapannya kini tidak sama seperti sebelumnya. Ia menatap Dika dengan pandangan yang kosong, seperti tidak mengenalnya. Sayang. Dika memanggil lembut, tetapi Sari tidak merespons. Bumirah tersenyum tipis. Dia sudah melahirkan, Dika. Anakmu sudah lahir. Dika melirik ke bawah, ke perut Sari yang tampaknya sudah kosong, tetapi matanya tetap gelap. Ia merasakan angin dingin meluncur di sepanjang tengkuknya, meskipun tidak ada angin. Ketika Bumirah mengangkat bayi yang baru lahir dari dalam selimut, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Bayi itu tidak menangis. Ia terbaring diam, matanya terbuka, menatap Dika dengan tatapan yang tajam, seperti mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini. Dika terhenti. Apa maksudnya ini, Bu? Namun Bumirah tidak menjawab. Matanya justru menatap bayi itu dengan penuh kekaguman. Senyumnya semakin lebar. Bayi ini bukan hanya milikmu, Dika. Dia adalah milik kami. Dika terperanjat, hatinya berdetak cepat. Ia menatap bayi itu lagi, dan seketika dunia seakan berputar. Bayi itu tersenyum, meskipun senyumnya tidak manusiawi. Dika merasa mual. Sayang, kita harus pergi dari sini. Ujar Dika, suara serak. Namun saat ia berbalik, rumah itu tiba-tiba terasa lebih gelap. Dika merasakan tubuhnya bergetar saat ia menatap bayi yang terbaring di depan matanya. Bayi itu tidak menangis, tidak bergerak, hanya terdiam dengan mata yang terbuka lebar, menatapnya dengan sorot mata yang tidak wajar. Sesuatu di dalam diri Dika merasa tidak nyaman, seolah ada yang salah, sangat salah dengan bayi ini. Ini, tidak mungkin, bisik Dika, suaranya tercekat. Ia mundur sedikit, mencoba melepaskan tatapan matanya dari bayi itu yang tampak lebih seperti makhluk lain daripada seorang bayi yang baru lahir. Sari terkulai lemas di ranjang, tubuhnya tidak bergerak. Raut wajahnya kosong, dan matanya menatap langit-langit dengan pandangan hampa. Sebuah jejak darah tampak mengalir dari tubuhnya, dan Dika tahu, tanpa harus melihat lebih jauh, bahwa istri yang ia cintai telah melewati sesuatu yang lebih besar dari sekadar persalinan biasa. Sayang. Dika meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. Bangun,
Sayang, kamu harus bangun. Ini anak kita harus pergi dari sini. Tapi Sari tetap tidak bergerak. Suara napasnya terengah lemah, dan tidak ada tanda-tanda kesadaran kembali. Matanya tetap kosong. Kosong seperti pandangan mata bayi itu. Dika menatap Bu Mirah, yang kini sedang memegang bayi itu dengan lembut, namun ada sesuatu dalam pandangannya yang semakin menyeramkan. Senyum Bu Mirah tampak penuh kebanggaan, namun juga penuh dengan sesuatu yang tidak dapat Dika pahami. Anakmu sudah lahir, ujar Bu Mirah dengan suara datar, seakan tidak ada apa-apa yang terjadi. Anak ini adalah bagian dari kami, Dika. Kamu harus menerimanya. Dika merasakan darahnya mendidih. Ini tidak benar. Tidak ada yang benar di sini. Teriaknya, suaranya semakin tinggi. Ia merasa panik, bingung, dan takut. Kita harus pergi, Sari butuh bantuan. Dia tidak baik-baik saja. Bu Mirah tetap berdiri dengan tenang, menatap bayi yang kini diam di tangannya. Sari sudah melahirkan, Dika. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kelahiran ini. Dika tidak mengerti. Harga apa? Apa maksud ibu? Bu Mirah melangkah maju, perlahan, mendekati Dika dengan tatapan yang semakin dalam. Kelahiran ini adalah takdir, Dika. Kalian adalah bagian dari takdir kami. Bayi ini bukan hanya anakmu. Dia adalah bagian dari kami, bagian dari yang lebih besar. Tiba-tiba, Dika merasa seperti ada yang menahan napasnya. Ia melihat bayangan di belakang Bu Mirah, bayangan yang tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Seperti sesuatu yang bergerak di kegelapan, sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari Bu Mirah itu sendiri. Sayang, tolong bangun. Dika berteriak ke arah Sari, tapi tidak ada reaksi. Tubuh istrinya tetap terkulai, kaku, seolah tidak memiliki kehidupan lagi. Bu, apa yang telah kamu lakukan pada Sari? Teriak Dika, suara ketakutannya semakin terdengar jelas. Bu Mirah tetap diam. Wajahnya tidak berubah, tetap tenang, tidak ada sedikitpun emosi yang tampak. Sari sudah memberikan anaknya, dan kini saatnya untuk anak ini dibesarkan dengan cara kami. Dunia kalian sudah tidak bisa lagi menerima bayi ini, Dika. Kami akan menjaganya. Dika merasakan pusing yang hebat. Kepalanya berputar, dunia di sekelilingnya terasa berputar seperti berada dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Ia menatap bayi itu lagi, dan kali ini, pandangan mata bayi itu seakan semakin dalam. Mata itu tidak lagi menatapnya dengan polos. Sekarang ada sesuatu yang sangat sadar, sesuatu yang jahat dan penuh perhitungan. Anak ini, dia bukan anak kami, teriak Dika, melangkah maju. Saya tidak tahu siapa kamu, tapi kami tidak akan membiarkan ini terjadi. Namun, sebelum Dika bisa bergerak lebih jauh, suara keras terdengar dari pintu depan rumah. Seperti pintu yang didorong dengan paksa. Dika berbalik, menatap pintu dengan ketakutan yang semakin membengkak. Siapa itu? Tanyanya, suara penuh cemas. Bu Mirah hanya tersenyum, matanya semakin tajam. Sudah saatnya. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan, Dika. Suara langkah kaki berat mulai terdengar dari luar. Langkah-langkah itu mendekat, menyeret tanah di depan pintu, terdengar semakin keras, semakin dekat. Dika merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Pintu itu akan terbuka, Bu Mirah berkata perlahan, dan kalian tidak akan bisa menghindar. Dika menatap pintu yang semakin dekat dengan ancaman. Langkah-langkah itu semakin nyaring. Dengan langkah terburu-buru, Dika mencoba berlari keluar rumah, menuju pintu yang masih tertutup rapat. Sari, teriaknya, mengguncang tubuh istrinya. Kita harus pergi. Cepat, bangun. Namun, ketika ia meraih tubuh Sari dan mencoba mengangkatnya, tubuh Sari terasa berat dan dingin, sangat dingin. Wajahnya semakin pucat, dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Dika merasa seperti ada tangan berat yang menahan setiap langkahnya. Tiba-tiba, pandangan matanya menjadi gelap. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kemudian, suara dari pintu depan terdengar terbuka. Dika menoleh, dan di sana, di ambang pintu, berdiri bayangan besar, gelap, yang tidak terlihat jelas. Namun, di balik bayangan itu, Dika bisa melihat dua pasang mata yang memandangnya dengan tatapan yang sangat dalam,
seakan bisa menembus jiwanya. Mata itu sangat familiar, seperti mata milik Sari. Anak ini adalah milik kami. Suara itu bergema, dalam dan menggema, mengisi setiap sudut ruangan. Kalian tidak akan pergi. Takdir telah menuntun kalian ke sini. Dika merasa tubuhnya lumpuh. Semua yang ada di sekitar terasa semakin gelap, semakin menekan, dan semakin tidak bisa dihindari. Bayangan itu semakin mendekat. Di saat itu, Dika tahu satu hal, mereka tidak bisa lari dari takdir ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.